Kita masih membahas mulai minggu kemarin, yaitu kelompok-kelompok mubtadi', ashabul mubtadi', kelompok-kelompok besar di dalam umat Islam yang terbuai, terperdaya, terwujud. Dan masing-masing kelompok besar ini punya pecahan kecil-kecil, ada sub kelompoknya. Di ada kelompok besarnya ada 8. Nanti masing-masing satu dari ditulis di bawah ada 4 kelompok besar sipit. Masing-masing kelompok dari 4 ini ada pecahan-pecahannya, sub kelompok. Kelompok pertama adalah ulama ahli ilmu. Bentuknya di kelompok ahli ilmu ulama ini terperdayanya, gurunya, GR-nya macam-macam tipologinya. Yang pertama menguasai ilmu syariat, sudah dibahas. Yang sekarang diminati menguasai ilmu makrifat atau ilmu mukasyafah. Jadi orang yang mengaku menguasai ilmu mukasyafah, misalnya ngerti Allah, makrifat Allah, sifat asma-asmanya Allah, ya, pengetahuan merasa tahu, wis makrifat lah. Biasanya apa ini? Makrifat, orang khusus lah, khas, ulama khas. Jadi ada pemilu nanti orang ulama khas, orang kiai langgar, kiai kapok, kiai pesantren, perlu kafe, ini uangnya kondo, aku yang belum kafe. Orang kiai ini, dia apa-apa, ya santai sungai. Nah, yang tadi ulama khas, ya, ulama yang makrifat. Karena dia mengenal, tahu sifatnya Allah, tahu asma-asmanya Allah, gitu ya. Tapi dia mengabaikan amal zahir, amal syariat. Ya, jadi apa? Ketentuan-ketentuan syariat diabaikan. Mentang-mentang dia sudah makrifat. Lah, GR-nya, gurunya tipe ulama ini itu lebih akut, lebih fatal daripada ulama syariat yang kemarin. Ini sama dengan ilustrasinya kata Imam Ghazali, ada orang ingin melayani raja. Dia kenal rajanya itu namanya siapa, tabiat akhlaknya seperti apa, warnanya, pokoknya seluruh tentang raja ini dia kenal, faham betul. Tapi dia tidak berusaha mengetahui mana yang disukai dan dibenci raja. Jadi kesukaannya si raja atau yang tidak disukai raja dia tidak tahu. Yang dimengerti ini hanya identifikasi saja, karakternya, mana kesukaannya tidak. Atau seandainya dia tahu, ya, tahu apa yang disukai si raja atau yang dibenci si raja, dia tahu, tapi qasadatin matahu wa melabisun, dia tetap nekat apa? Melanggar apa yang tetap nekat mengabaikan apa yang disukai raja. Diterahi apa yang dibenci raja dia lakukan, yang disukai raja tidak dia lakukan. Misalnya apa? Raja suka kalau yang menghadap kepada dia, para pelayannya itu pakaiannya putih, soko ireng. Senengnya raja ngono, nek ngerti dia senengnya raja, nek dia malah pelan-pelan ini biru, ya. Dia mengabaikan
tahu tapi tidak mau. Ucapan seperti apa yang disukai raja, sikap gerak-gerik seperti apa yang disukai raja, dia tahu persis tapi dia tidak eksekusi. Nah, kemudian menghadap raja dengan menggunakan atribut yang tidak disukai raja, dia hanya mengandalkan kenal raja, masaknya, namanya, negerinya, bentuknya, kebiasaannya, tata cara si raja, memanage, mengelola kerajaannya, bagaimana berinteraksi dengan raja. Hanya dengan pengetahuan itu, tapi dia hanya mengenalinya tanpa mau mencari simpatinya. Jadi bagaimana bisa dicintai oleh raja? Wong kecintaannya raja tidak dia lakukan, justru dia melakukan yang dibenci oleh raja. Malah cara Imam Ghazali, mending si orang ini gak kenali secukupnya saja. Oh, rajanya namanya ini, orangnya itu. Hanya kenal itu, tidak kenal aspek-aspek yang lain secara detail, hanya kenal orangnya, tapi memperhatikan apa yang disukai dan yang dibenci raja. Mending seperti ini, karena yang ini itu lebih harapannya bisa lebih mendapat simpati raja. Jadi memperhatikan kesukaan dan apa yang dibenci raja. Nah, ulama ahlul mukasyafah itu syariat orang lempeng. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan juru makrifat deh. Juru makrifat yang hakiki. Kenapa? Dan dia itu hanya makrifat, kata Imam Ghazali, asami dunal ma'ani. Dia hanya permukaannya saja, hanya labelnya saja dia ngaku-ngaku ilmu mukasyafah. Makna substansinya dia tidak tahu. Kenapa? Karena kalau orang sudah mengenal Allah dengan sesungguhnya, itu nanti menumbuhkan rasa takut dan takwa. Nek kenal Allah akan takut dan tidak orang yang kenal tahu singa. Wong berakal sehat dan mengerti singa, menghindar, menjauh, takut dia pada singa. Orang kok iya tahu singa tapi dia santai-santai saja, terkam dia dimangsa. Nah, Allah memberi wahyu kepada Nabi Daud. Khofni kama takhofus sabi al-ghor. Kamu Daud takutlah kepadaku sebagaimana kamu takut kepada hewan buas yang menerjang kamu. Itu. Karena memang ada orang yang kenal macan, tahu bentuk, ini gak ngerti. Kayak saksi itu, kalau macan kita disedai dilus-lus, ya dilek ya. Nah, orang yang tahu Allah, ma'rifat pada Allah melalui ilmu mukasyafah, itu harusnya tahu Allah itu bisa membinasakan seluruh alam semesta ini tanpa peduli. Keri-keri kalau Allah punya sifat maha tidak peduli seperti itu. Itu keri-keri gak peduli, tidak. Orang yang ma'rifat Allah tahu bahwa dia itu tunduk pada kekuasaan Allah yang seandainya Allah itu menghancurkan ribuan orang, disiksa selama-lamanya, itu tidak berdampak pada Allah sama sekali. Allah gak rugi, tidak menyesal, tidak getun,
tidak belas kasihan, keri-keri wong iki ora ngerti. Jadi kalau orang yang sudah kenal Allah itu kenal kepekerjaan Allah, kekejaman Allah, itu ya. Kok tidak takut ya, berarti ini marifatan berarti apa ya, nakiro. Marifat palsu kan nakiro. Kata Allah sendiri, innama yakhshallahu min ibadihi ulama'u, hanya ulama yang bisa takut pada Allah. Di kitab Jabur, surat Fatihahnya di kitab Jabur itu Rasul hikmah berjadullah. Ilmu yang bermanfaat itu pakalnya adalah takut pada Allah. Jadi takut pada Allah itu sudah cukup. Jadi kamu punya ilmu sedikit atau banyak gak penting, pokoknya sudah punya rasa takut pada Allah itu sudah cukup. Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bi mau'ilah. Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil idrari billahi jalla. Jadi tidak banyak ilmu, asalkan sudah punya rasa takut Allah cukup itu. Dan terrujuk pada Allah. Sekalipun ilmunya banyak tapi terperdaya, terkecoh, ya sudah itu bodoh. Jadi cukup disebut bodoh, sudah cukup untuk disebut bodoh orang yang tidak takut Allah. Imam Hasan Al-Basri ditanya, Mbah Yai ajeng takut, iya apa begini, lalu dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri. Setelah dijawab, si penanya tanya, loh, kita sepertinya pendapat para fuqaha ahli fikih tidak demikian. Kok jenengan berkata demikian? Merasa aneh ini penanya. Jadi jawabannya fikih wis bener kan? Kok jawabannya Imam Hasan Al-Basri tidak sama dengan jawaban ulama-ulama fikih? Kok ketat sekali ini jawabannya Imam Hasan Basri? Dijawab oleh Imam Hasan, kamu berarti belum pernah ngerti siapa orang yang ahli fikih itu. Kok ada, jadi jawaban saya kok membuat kamu kaget. Kamu bilang tidak ada ahli fikih yang berpendapat demikian. Oh, berarti kamu tidak pernah ketemu orang ahli fikih. Soalnya yang namanya ahli fikih itu kalau malam sholat tahajud, kalau siang puasa, orangnya zuhud kepada dunia. Tuh, kalau tidak seperti itu bukan ahli fikih. Maka satu dari hikmah kebenaran. Ahli fikih itu tidak suka berdebat. Dia menyebarkan ilmunya Allah dengan lapang dada, seikhlasnya. Kalau diterima ilmu yang dia sampaikan, hamidallah, dia bersyukur. Kalau ilmu yang dia sampaikan ditentang, juga hamidallah, juga bersyukur. Berarti dia al-faqih man faqiha anillah amrahu wa nahyahu. Jadi orang yang memahami perintah dan larangan Allah serta mengamalkan, bukan yang apa tahu detail-detailnya tetapi tidak mengamalkannya. Bahwa minal makruh. Jadi kalau kemarin Imam Ghazali mengkritik ulama syariat, ilmu muamalah, ini tadi mengkritik ulama dari ilmu mubasyarah, kritik semua. Berarti anak bener, bener akal buri karena bener. Sebenarnya Imam Ghazali tadi.